Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terbayang saat tahun 2017 lalu umat Islam digembarkan dengan penemuan sesosok makhluk misterius dengan bulu putih yang lebat yang terdampar di Laut Filipina. Benarkah hewan itu adalah Al-Jassasah? Lalu, apa itu Al-Jassasah? Mendengar kata Dajjal, tentu kita sudah tidak asing lagi, bukan? Tapi bagaimana dengan Al-Jassasah? Mungkin hanya sebagian orang saja yang mengenalnya. Lantas siapakah dia? Ada yang mengatakan bahwa Al-Jassasah adalah pengawal Dajjal. Benarkah? Ya, dilansir dari berbagai sumber dijelaskan bahwa Al-Jassasah adalah makhluk yang menjaga Dajjal waktu di dalam kurungan. Hal ini tertera dalam hadis tentang kisah Tamim Ad-Dari, makhluk dabbah berambut tebal dan kaku dan tak bisa berbicara serta dekat pula dengan adanya Dajjal. Tamim bin Aus bin Khadijah Ad-Dari, Abu Ruqayyah, orang yang bertemu Dajjal, adalah salah seorang sahabat Rasul yang mulia. Namanya tidak asing lagi bagi kaum muslimin. Masuk Islam ketika Rasulullah di Madinah. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, Tamim meninggalkan kota Madinah dan menetap di Baitul Maqdis hingga meninggal di sana pada tahun 40 Hijriah. Sebuah riwayat sahih mengenai Dajjal dalam sebuah hadis yang dikenal di kalangan ulama dengan sebutan hadis Jassasah. Hadis ini dikisahkan seorang sahabiah, Fatimah binti Qais. Tamim memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Juzam. Di tengah perjalanan, mereka dipermainkan badai ombak hingga berada di tengah laut selama 1 bulan sampai mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari, mereka pun duduk di perahu-perahu kecil hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku, hingga mereka tidak tahu mana kubul, mana dubur karena demikian lebat bulunya. Mereka pun berkata, "Celaka, kamu ini apa?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka mengatakan, "Apakah Al-Jassasah itu?" Binatang itu berkata, "Wahai kaum, pergilah engkau kepada laki-laki ini di dalam istana itu, karena ia amat rindu dengan berita kalian." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu, tidak diketahui secara pasti siapakah Al-Jassasah. Binatang tersebut hanya mengatakan namanya saja dan mengantarkan Tamim beserta orang-orang yang bersamanya bertemu dengan Dajjal. Meski begitu, dapat kita ketahui tentang Al-Jassasah ini. Imam Nawawi mengatakan bahwa dinamakan Al-Jassasah dikarenakan binatang itu ditugaskan untuk tajassus atau memata-matai dan menyelidiki untuk mencari berbagai berita yang akan diberikan kepada Dajjal. Sahih Muslim Bisari Nawawi, juz 17 halaman 104. Ibnu Mansur mengatakan bahwa Al-Jassasah berada di suatu pulau di tengah laut, memata-matai sambil mencari berita yang akan diberikan kepada Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari yang mengatakan, "Saya adalah Jassasah," yaitu binatang yang dilihat di suatu pulau di tengah laut, dan dinamakan dengan nama itu dikarenakan binatang itu mencari berbagai berita untuk diberikan kepada Dajjal. Lisanul Arab, juz 6 halaman 38. Penuturan Imam Nawawi dan Ibnu Mansur di atas adalah menurut arti bahasanya yang berarti memata-matai, mengintip atau menyelidiki. Sehingga orang yang senantiasa berusaha mencari-cari berita atau informasi disebut dengan Al-Jassus.
Al-jasus juga dipakai untuk orang yang senantiasa mencari-cari aib atau cacat orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memata-matai." Dan mereka semua tidaklah bisa disebut dengan al-jasasah, dikarenakan dalil-dalil yang menceritakan tentang al-jasasah tidaklah diperuntukkan bagi mereka, sebagaimana penjelasan di atas. Meskipun secara lahiriah ada kesamaan perilaku antara keduanya, yaitu sama-sama mencari berita. Wallahu a'lam. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar berita Islam. Hanya di Ensiklopedia Al-Fatih.